Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang prosesor. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama Amara Damayanti, yang kedua Anissa Ade Wijayanti, yang ketiga Tiara Sapitri Wulandari, dan yang terakhir saya sendiri Arif Setiadi. Prosesor adalah sebuah perangkat yang mengontrol keseluruhan jalan sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Lanjut. Prosesor terdiri dari arithmetic logic unit atau ALU, dan yang kedua control unit, ketiga memory unit. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Tiara. Oke, selanjutnya ada prosesor, Arithmetic Logic Unit atau disebut dengan ALU, pusat dari segala perhitungan matematis untuk menjalankan semua perintah yang harus dilaksanakan oleh sebuah sistem PC. Next. Selanjutnya ada control unit atau disingkat dengan CU, bagian yang mengatur semua lalu lintas, data, dan perhitungan yang dilakukan prosesor. Dengan adanya unit ini, segala perhitungan dan eksekusi dapat dilakukan secara berurutan tanpa adanya tumpang tindih antara satu perintah dengan perintah lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ade. Kemudian di sini ada memory unit atau MU, yaitu unit pendukung. Semua perintah yang sering digunakan oleh prosesor akan disimpan sementara pada bagian ini. Dengan adanya unit ini, prosesor tidak perlu lagi memanggil perintah yang sama ke bagian lain. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan perintah-perintah penting dapat dipersingkat. Pada prosesor modern, memory unit sudah berada pada bagian prosesornya atau core. Umumnya memori ini disebut sebagai change memory yang dibenamkan pada sebuah prosesor, sehingga kecepatan eksekusinya semakin membaik. Lanjut. Kemudian di sini ada prosesor Intel. Intel Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat dan terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Intel juga membuat kartu jaringan, chipset papan induk, komponen, dan alat lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dalam seluruh aspek produksi semikonduktor, termasuk MEMS. Intel mengganti logo dan slogannya pada 1 Januari 2008. Slogan lamanya Intel Inside diganti dengan Intel Live Hit. Kemudian saya lanjutkan ke teman saya Amara. Selanjutnya ada sejarah prosesor Intel. Dimulai pada tahun 1969, Intel mengumumkan produk pertamanya, yaitu RAM Statis 1101 Metal Oxide Semiconductor atau MOS pertama di dunia. Ia memberikan sinyal pada berakhirnya era memori magnetis. Selanjutnya dikembangkan lagi pada tahun 1971, muncullah mikroprosesor pertama Intel. Mikroprosesor 4004 ini digunakan pada mesin kalkulator Busicom. Dengan penemuan ini, maka terbukalah jalan untuk memasukkan kecerdasan buatan pada benda mati. Lanjut ke tahun 1972, muncullah mikroprosesor 8008 yang berkekuatan 2 kali lipat dari pendahulunya yaitu 4004 pada tahun 1974. 8080 mikroprosesor menjadi otak dari sebuah komputer yang bernama Altair. Pada saat itu terjual sekitar 10.000 dalam 1 bulan.
Setelah itu, di tahun 1978, 8086 sampai dengan 8088, mikroprosesor menjadi sebuah penjualan penting dalam divisi komputer terjadi pada produk untuk komputer pribadi buatan IBM yang memakai prosesor 8088 yang berhasil mendongkrak nama Intel. Pada tahun 1982, Intel 286 mikroprosesor atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arif. Oke, sejarah prosesor Intel. Perkembangan Intel berlanjut pada tahun 1985. Intel 1386 mikroprosesor. Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 7500. Bentar, Mar. Berapa sih itu, Mar? 275.000. Oh, 2000. Sorry, ulang dari awal lah. Dari sejarah tadi. Sejarah prosesor Intel. Perkembangan Intel berlanjut pada tahun 1985. Intel 386M mikroprosesor. Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam di prosesor tersebut jika dibandingkan dengan 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan 4004. Kemudian pada tahun 1989, Intel 486DM DXPU mikroprosesor merupakan prosesor pertama dengan lebih 1 juta transistor. Sebelumnya sudah dikenal generasi ATI i186. Dilanjutkan dengan generasi ATI 286, i386, hingga i486. i486 dengan chip 32 bit ini bekerja dengan clock sampai 100 MHz. i486 dipasarkan hingga pertengahan tahun 90-an. Lanjut. Sejarah pada tahun Intel Pentium series pada tahun 1993. Intel Pentium bisa ada kan? Sorry Mar, ulanglah. Intel Pentium series pada tahun 1993. Intel Pentium prosesor yang lebih baik dikenal dengan Pentium i dengan lebih dari 3 juta transistor. Chip ini menyimpan sebuah bug. Kemudian pada tahun 1995, Intel Pentium prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Prosesor ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya Sarah. Oke, pada tahun 1997, Intel Pentium 2 prosesor yang merupakan perkembangan berikutnya dengan clock hingga
MHz dan menampung sekitar 7,5 juta transistor diintegrasikan dengan CACA level 2 atau L2. Prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data video, audio, dan grafik secara efisien. Terdapat 7,5 juta transistor terintegrasi di dalamnya hingga dengan prosesor ini pengguna PC dapat mengolah berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. Tahun 1998, prosesor ekonomis Intel Pentium 2 Xeon prosesor dengan basis Pentium 2 tetapi tanpa ketersediaan CACA level 2 atau L2, prosesor ini dikenal dengan Pentium 2 Celeron. Prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Intel saat itu ingin memenuhi strateginya yang ingin memberikan sebuah prosesor unik untuk sebuah pasar tertentu. Next. Oke, pada tahun 1999, Internet Streaming Extension Pentium 3 lahir dengan slogan pada tahun ini juga lahir prosesor Intel Celeron yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditujukan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang lebih cepat. Kemudian muncul lagi pengembangan dari Intel Pentium 3, prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ade. Kemudian ada kelahiran Intel Pentium 4 prosesor terjadi pada tahun 2000 dengan clock 4 kali lebih besar dari Pentium 3. Pentium 4 lahir dengan clock hingga 3,8 GHz. Prosesor ini mampu melaksanakan perintah jauh lebih banyak pada prosesor yang sama. Varian lain dalam Pentium 4 ini adalah Pentium 4 Hyper-Threading. Pada tahun 2001, Intel kembali merilis Intel Xeon prosesor untuk kebutuhan server. Prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditujukan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Prosesor ini memiliki jumlah pin lebih banyak dari prosesor Intel Pentium 4, serta dengan memori L2 chains yang lebih besar pula. Lanjut. Pada tahun 2001 juga prosesor Intel Itanium dilahirkan. Itanium adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakai tertentu. Selanjutnya pada tahun 2002, Intel Itanium 2 prosesor merupakan generasi berikutnya. Itanium 2 adalah generasi kedua dari keluarga Itanium. Prosesor 64 bit dengan 221 juta transistor ini mencapai clock maksimum 1 GHz. Prosesor ini tidak sukses di pasaran, bahkan namanya pun nyaris tidak pernah terdengar. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya, Amara. Selanjutnya ada prosesor Intel Pentium M prosesor yang ditujukan untuk notebook. Ini dikenal dengan Pentium M tahun 2003, merupakan prosesor yang dirampingkan hingga 77 juta transistor. Lanjut ke tahun 2004, muncul lagi Intel Pentium M735-745-755, prosesor yang dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2MB-L2, cache 400 HZ, sistem bus, dan kecocokan dengan soket prosesor dengan seri-seri Pentium M sebelumnya. Masih pada tahun yang sama, Intel E7520-E7320 chipset lahir 7320 atau 7520 dapat digunakan untuk dual prosesor dengan konfigurasi 800 HZ, FCB, DDR2, 400 memori, and PCI Express Peripheral Interface. Selanjutnya pada tahun 2005, penggunaan dan pemasaran generasi dual core belum habis, setahun kemudian diluncurkan Core 2 Duo
yang mengintegrasikan hampir 300 juta transistor dengan 2 buah core yang bekerja dalam satu prosesor, mampu bekerja hingga 3.3 GHz. Di tahun yang sama, Intel Core 2 Quad Q6600 muncul prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia memiliki 2 buah core dengan konfigurasi 2.4 GHz dengan 8 MB L2 cache atau sampai dengan 4 MB yang dapat diakses setiap core, 1.06 GHz frontside bus, dan thermal design power atau TDP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik. Pada tahun 2009, prosesor Intel i series lahir, dimulai dari Intel Core i3. Intel Core i3 merupakan varian paling malu dibandingkan dua saudaranya yang lain. Prosesor ini akan mengintegrasikan CPU atau Graphics Processing Unit alias Graphics on Board di dalam prosesornya. Kode produk Core i3 adalah Arendelle. Jika belum lihat adalah kode name untuk Core i7, maka line file adalah kode name untuk Core i5. Core i5 adalah seri palu dari Core i7 yang akan berjalan di soket baru Intel, yaitu soket LGA 1156. Core i7 sendiri merupakan prosesor pertama dengan teknologi Nehalem. Nehalem menggunakan platform baru yang betul-betul berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah satunya adalah mengintegrasikan chipset MCH langsung di prosesor, bukan motherboard. Nehalem juga menggantikan fungsi FSD menjadi QPI, Quick Part Interconnect, yang lebih revolusioner. Pada tahun 2011 lahir generasi 2 dari Intel Core i2000 series. Intel Core i3, i5, dan i7 Cinebrake series. Keunggulan prosesor ini dari generasi sebelumnya adalah grafik lebih magnus, clock speed yang lebih tinggi, dan top yang lebih rendah. Prosesor seri ini menggunakan chipset dengan soket LGA 115. Pada tahun 2012 muncul lagi Intel generasi 3, yaitu Intel Core i3000 series dengan chipset LGA 115 dan LGA 2011. Jika belum pahit adalah kode name untuk Core i7, maka line file adalah kode name untuk Core i5. Core i5 adalah seri palu dari Core i7 yang akan berjalan di soket baru Intel, yaitu soket LGA 1556. Dibacakan selanjutnya oleh Tiara. Oke, selanjutnya pada tahun 2013 Intel kembali merilis prosesor berteknologi tinggi Intel generasi 4 Core i4000 series. Keunggulan dari generasi sebelumnya adalah peningkatan teknologi, grafik, clock speed, dan pengurangan TDP. Tahun ini 2014 Intel kembali menggebrak dunia komputer dengan meluncurkan prosesor Intel Core i7 Extreme 5960X Haswell 5000 series. Tidak tanggung-tanggung,
ProC ini memiliki 8 buah core dengan 16 thread core menggunakan soket X99 LGA 2011-13 dan support dengan memori DDR4 terbaru, apalagi dipadu dengan NVIDIA GTX Titan Jet. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan Intel. Pertama, Intel tidak mudah panas. Dua, Intel tidak mengeluarkan suara yang berlebihan saat dijalankan. Ketiga, lebih menang merek brand di pasaran Intel. Dan kekurangan Intel. Yang pertama, biaya yang mahal. Dua, jika rusak, biaya lebih mahal. Dan yang ketiga, jika ingin spesifikasi tinggi, biaya juga mahal. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ade. Prosesor AMD Advanced Micro Defense INC. Alek, dapat itu? Sejarah AMD atau Advanced Micro Defense INC merupakan salah satu perusahaan semikonduktor multinasional Amerika Serikat yang berbasis di Sunnyvale, California yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi yang terkait untuk pasar konsumen dan komersial. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1969 dan tetap beroperasi hingga tahun 2000. Pabrik pertama berada di Austin, Texas, Amerika, dan pabrik kedua berada di Dresden, Jerman yang ditetapkan untuk memproduksi prosesor Athlon. Perusahaan ini dipimpin oleh Jerry Sanders, mantan direktur pemasaran Fairchild. Mereka memulai dengan mendesain ulang bagian-bagian dari Fairchild dan National Semiconductor daripada mencoba bersaing secara langsung dengan perusahaan seperti Intel, Motorola, dan IBM yang menghabiskan banyak uang untuk penelitian dan pengembangan sirkuit integrasi baru. Lanjut. Setahun kemudian AMD berhasil merilis produk pertama mereka, Logic AM2501. Dengan produk ini AMD dengan percaya diri menjadi go public pada tahun 1972. Debutnya di dunia saham dimulai pada tahun 1979. Sembari masuknya AMD ke bursa saham New York, produksi pun dimulai di pabrik baru mereka yang berada di Austin. Dengan pabrik baru ini, 3 tahun kemudian AMD menandatangani kontrak untuk menjadi sumber sekunder sebagai pemasok prosesor mikro PC Intel untuk IBM. Kencangnya haluan kapal AMD ini membuatnya masuk ke daftar 100 perusahaan terbaik untuk bekerja di Amerika di tahun 1984. Mulai memasuki abad 21, AMD mulai seperti kesurupan ketika merilis produknya. Seperti yang dilihat bagaimana AMD Athlon menjadi prosesor pertama dengan clock speed 1 GHz pada tahun 2000. Beberapa produk lain juga diperkenalkan pada tahun ini seperti prosesor AMD K6 Min 2 Plus dan debut ATI Radeon. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Amal. Selanjutnya, pada tahun 2001, AMD merilis Athlon MP sebagai platform multiproses milik AMD yang pertama. Teknologi Hypertransport yang dirilis juga digunakan oleh beberapa perusahaan besar macam seperti Apple, Cisco, Nvidia, dan lainnya. Tahun berikutnya, jajaran produk Radeon baru keluar dengan seri Radeon 9700 Pro yang mendukung DirectX 10.9. Berbagai prestasi dalam kurang waktu 2003 sampai dengan 2011 pun cukup membanggakan dengan puncaknya pada tahun 2012. Pada tahun itu, AMD menjadi perusahaan pertama yang mengumumkan kalau mereka akan mendesain prosesor dengan mengadopsi teknologi 64-bit ARM untuk pangsa pasar yang berbeda. Pada tahun-tahun inilah semakin terlihat bagaimana teknologi rancangan AMD menjadi begitu penting di industri grafis komputer. Selanjutnya ada beberapa tahun setelahnya, AMD mengeluarkan sebuah produk yang mengejutkan dunia, yaitu seri Ryzen yang dianggap sebagai tonggak lahirnya kembali AMD. AMD pada tahap awal merilis seri Ryzen 7 tipe 1800X
1700X, dan 1700. Ryzen tidak bisa dibilang murah. Ryzen 7 1800X 3,6 GHz dengan bus 4 GHz dijual dengan harga 500 US dollar, dan 1700X yang lebih lambat 0,2 GHz dijual dengan harga 400 US dollar. Di satu sisi, AMD ingin menghentikan persepsi sebagai pilihan yang lebih murah. Meskipun itu sebagian besar karena Intel mengenakan harga lebih dari 1.000 dolar untuk proses 8 core, mereka Core i7 6900K. Semua ini akan sia-sia jika Ryzen tidak memiliki kinerja yang baik, dan AMD harus membuktikan banyak hal di bidang ini setelah bertahun-tahun hanya dianggap kelas kedua setelah Intel. 1800X dan 1700X tidak sempurna sama bagusnya dengan apapun yang dimiliki Intel untuk aplikasi profesional, tetapi lebih lambat dalam memainkan game. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aru. Baik, sebulan setelah GPU Ryzen pertama memenang dan 4 core, diikuti 2 bulan kemudian oleh chip Ryzen 3 4 core. Mereka tampil melawan penawaran Intel dengan cara yang sama seperti saudara mereka yang lebih besar, tetapi mereka jauh lebih hemat biaya. Dan kemudian datanglah prosesor terbaik mereka dengan 16 core dan 32 thread bernama Ryzen Threadripper 1950X dengan harga 1.000 dolar dan prosesor FPGA dengan 32 core dan 64 thread untuk server. Raksasa ini terdiri dari 24 chip Ryzen 7 1800X, masing-masing dalam paket yang sama menggunakan sistem interkoneksi Infinity Fabric yang baru memindahkan data antar chip dalam waktu 6 bulan. AMD menunjukkan bahwa mereka secara efektif menargetkan setiap pasar desktop x86 dengan satu desain satu ukuran untuk semua. Lanjut. Ya. Oke, baiklah. Selanjutnya ada ARM prosesor. Next. ARM prosesor itu arsitektur ARM adalah arsitektur prosesor 32 bit RISC yang dikembangkan ARM Limited, dikenal sebagai Advanced RISC Machine, di mana sebelumnya dikenal sebagai Acorn RISC Machine. Pada mulanya adalah prosesor desktop yang sekarang didominasi oleh keluarga x86. Namun desain yang sederhana membuat prosesor ARM cocok untuk aplikasi berkekuatan rendah. Hal ini membuat prosesor ARM mendominasi pasar mobile elektronik dan embedded system, di mana membutuhkan daya dan harga yang rendah. Next. Sejarah ARM prosesor. Pada tahun 2007, lebih kurang 98% dari 1 miliar mobile phone yang terjual menggunakan setidaknya satu buah prosesor ARM. Dan pada tahun 2009, prosesor ARM mendominasi lebih kurang 90% dari semuanya pasar prosesor 32 bit RISC. Prosesor ARM digunakan di beragam anggota seperti elektronik umum, termasuk PDA, mobile phone, media player, musik player, game konsol, genggam, kalkulator, dan peripheral komputer seperti hard disk, drive, dan router. Proyek Acorn RISC Machine resmi dimulai pada Oktober 1983
FLSI Teknologi. INC dipilih sebagai mitra dalam memproduksi chip silikon, di mana sebelumnya telah memproduksi ROM dan kostum chip sebelumnya. VLSI memproduksi chip ARM pertama kali pada 26 April 1986 yang berhasil beroleh pekerjaan dan dikenal sebagai ARM-1 dan disusul dengan ARM-2 yang diproduksi pada tahun berikutnya. Pengaplikasian prosesor ARM pertama kali adalah prosesor kedua dari BBC Micro untuk simulasi dalam pengembangan chip pendukung FIDC, IOC, MEMC, dan untuk mempercepat penggunaan perangkat lunak CAD dalam pengembangan ARM2. Pada penghabisan 1980-an, Apple Computer dan VLSI Teknologi memulai kerja sama dengan Acorn untuk prosesor ARM berikutnya. Kerjasama ini sangat penting sampai Acorn melepas tim tersebut sebagai perusahaan baru bernama Advanced RISC Machines Ltd pada tahun 1990. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ade. Pada tahun 1998, Advanced RISC Machines dibuat bentuk sebagai ARM Ltd. Hasil kerja sama Apple ARM berproduksi ARM6 pada permulaan tahun 1992. Apple menggunakan ARM6 atau ARM610 sebagai prosesor pada PDA Apple Newton. Pada tahun 1994, Acorn menggunakan ARM6 pada komputer PC RISC. Pada frekuensi 233 MHz, prosesor ini hanya mengkonsumsi daya sebesar 1 watt dan versi berikutnya lebih kecil dari itu. Lanjut. Jenis-jenis ARM pada Android. Qualcomm Snapdragon. Selain digunakan untuk ponsel, Qualcomm Snapdragon juga bisa digunakan untuk tablet PC. Sebagian besar CPU Snapdragon ini sudah mengadopsi arsitektur ARM di batas ARM7, sehingga sudah kompatibel untuk menjalankan aplikasi berbasis flash. Snapdragon ini menggunakan GPU atau kartu grafis terintegrasi bernama Adreno yang menggunakan teknologi milik ATI, sebelumnya bernama Imagion. Dan sekarang Qualcomm sudah mempunyai prosesor DiNAC 2 inti atau dual core. Beberapa ponsel yang menggunakan Snapdragon antara lain Sony, Samsung, HTC, Nokia, dan lain-lain. Untuk saran lebih baik, OMAP atau Open Multimedia Application Platform lebih dulu dikenal di dunia smartphone karena sempat digunakan sebagai otak dari beberapa seri Nokia, termasuk Nokia N Series atau N90, N91, N95. OMAP generasi ketiga sudah menggunakan ARM7 dan ARM Cortex-A, sehingga juga bisa digunakan untuk menjalankan flash. OMAP menggunakan GPU Power VR yang tidak terintegrasi ke dalam chipnya. Power VR sendiri adalah salah satu GPU untuk ponsel terbaik yang juga digunakan Samsung untuk Galaxy S-nya. Beberapa gadget yang menggunakan OMAP antara lain Motorola Milestone 2 and Motorola Droid. Selanjutnya ada Samsung Hummingbird. Hummingbird adalah prosesor yang dikembangkan bersama oleh Samsung dan Intrinsity, sebuah perusahaan yang pada April 2010 tahun lalu sudah diakuisisi oleh Apple. Prosesor ini berkekuatan 1 GHz dan sudah menggunakan arsitektur ARM8. GPU Hummingbird juga menggunakan Power VR yang sudah mendukung teknologi rendering OpenGL S1.1/2.0. Power
VR sendiri disebut-sebut sebagai salah satu GPU terbaik untuk ponsel Android, sehingga apabila kamu menginginkan gadget Android dengan spesifikasi besar dan GPU yang tangguh, maka Galaxy S yang menggunakan Hummingbird ini adalah salah satu pilihan terbaik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif. NVIDIA Tegra. Tegra bisa dianggap sebagai saingan berat dari Snapdragon karena sudah menggunakan prosesor dual core 1 GHz. Tegra juga sudah menggunakan arsitektur ARM 7 sehingga juga sudah bisa digunakan untuk menjalankan flash. CPU ini menggunakan CPU yang dikembangkan oleh NVIDIA sendiri, Ultra Low Voltage atau ULV GeForce, dan juga siap untuk menjadi penantang Adreno yang menggunakan teknologi dari ATI. Beberapa gadget yang sudah menggunakan Tegra ini antara lain Motorola ATX A3, LG Optimus 2X, Motorola Bronic, dan beberapa tablet PC lokal seperti Jairik OnePad. Kini Tegra telah memasuki era quad core atau 4 inti lewat dari Tegra 3 yang sudah mulai dipasang di tablet mutakhir Asus Transformer Prime dan smartphone HTC SG. Lanjut. Kelebihan prosesor ARM. Satu, terjangkau. Untuk dibuat prosesor ARM sangat terjangkau karena tidak memerlukan peralatan mahal untuk pembuatannya. Jika dibandingkan dengan prosesor lain, ini dibuat dengan harga yang lebih jauh murah. Inilah sebabnya mengapa mereka cenderung membuat ponsel murah dan perangkat elektronik lainnya. Dua, konsumsi daya rendah. Prosesor AMD memiliki konsumsi daya yang lebih rendah. Mereka awalnya dirancang untuk tampil dengan daya yang lebih rendah. Mereka bahkan memiliki transistor yang lebih rendah dalam arsitekturnya. Mereka memiliki berbagai fitur lainnya yang memungkinkan untuk ini. Tiga, bekerja lebih cepat. ARM melakukan operasi tunggal dalam satu waktu. Fitur multiprosesor. Prosesor ARM dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dalam kasus sistem multiprosesor di mana lebih dari satu prosesor digunakan untuk memiliki kemampuan untuk mendukung 4 CPU beserta perangkat kerasnya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Tiara. Oke, selanjutnya yang kelima ada load store arsitektur. Prosesor menggunakan arsitektur load store yang menyimpan data dalam berbagai register untuk mengurangi interaksi memori. Ini memiliki instruksi memuat dan menyimpan terpisah yang digunakan untuk mentransfer data antara memori eksternal dan bank register. Keenam, sirkuit sederhana. Prosesor ARM memiliki sirkuit sederhana sehingga sangat kompak dan dapat digunakan di perangkat yang ukurannya lebih kecil. Beberapa perangkat menjadi lebih kecil dan lebih kompak karena permintaan pelanggan. Ketujuh, efisien daya. Prosesor ARM dirancang agar hemat daya. Yang penting untuk perangkat seluler yang dibatasi oleh masa pakai baterai. Yang kedelapan, hemat biaya. Prosesor ARM seringkali lebih murah daripada jenis prosesor lainnya yang menjadikan pilihan yang hemat biaya bagi produsen. 9, ukuran kecil. Prosesor ARM berukuran lebih kecil daripada jenis prosesor lainnya yang membuatnya sangat cocok untuk digunakan pada perangkat seluler kecil. 10, skalabilitas. Prosesor ARM dapat dilaksanakan dan dapat digunakan di berbagai perangkat. Dari perangkat berdaya rendah seperti perangkat yang dapat dikenakan hingga perangkat performa tinggi seperti server. Terakhir, atau yang ke-11, masa pakai baterai yang lebih baik. Prosesor ARM memiliki masa pakai baterai yang lebih baik. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan perangkat yang menggunakan prosesor ARM yang
RM dan yang tidak. Mereka yang menggunakan prosesor ARM bekerja lebih lama dan habis lebih lambat daripada mereka yang tidak bekerja pada prosesor ARM. Oke, selanjutnya kekurangan prosesor ARM. Pertama, atau satu, itu tidak kompatibel dengan x86 sehingga tidak dapat digunakan di Windows. 2. Kecepatan terbatas pada beberapa prosesor yang mungkin menimbulkan masalah. 3. Instruksi penjadwalan sulit untuk prosesor ARM. 4. Harus ada eksekusi instruksi yang tepat oleh programmer. Ini karena selalu kinerja prosesor ARM bergantung pada eksekusinya. 5. Prosesor ARM membutuhkan program yang sangat terampil. Ini karena pentingnya dan kerumitan eksekusi prosesor menunjukkan kinerja yang lebih rendah bila tidak dijalankan dengan benar. 6. Performa terbatas. Prosesor ARM mungkin tidak sekuat jenis prosesor lainnya yang dapat membatasi kemampuannya untuk menangani aplikasi yang lebih berat. 7. Kompatibilitas. Beberapa perangkat lunak mungkin tidak kompatibel dengan prosesor ARM yang dapat membatasi jangkauan aplikasi yang dapat dijalankan di perangkat berbasis ARM. 8. Multitasking terbatas. Prosesor ARM mungkin tidak seefisien multitasking seperti jenis prosesor lainnya yang dapat membatasi kemampuan untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. 9. Dukungan perangkat lunak terbatas. Beberapa perangkat lunak mungkin tidak dioptimalkan untuk prosesor ARM yang dapat menyebabkan masalah kompatibilitas dan keterbatasan kinerja. Oke, akan ditutup oleh Ade. Oke, sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada bilang salah pengucapan atau salah kata. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.